warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulhaq, NIM E 2018 2227. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dan akan menanggapi tentang inflasi dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Pengertian inflasi sendiri, menurut Budiono, inflasi diartikan kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Yang B, macam-macam inflasi. Macam-macam inflasi di sini ada 3. Yang pertama, inflasi berdasarkan sifatnya. Yang kedua, berdasarkan penyebab inflasi. Yang ketiga, berdasarkan asal inflasi. Yang berdasarkan sifatnya itu ada 3, yaitu inflasi merayap, inflasi menengah, dan inflasi tinggi. Inflasi merayap di sini adalah inflasi yang dihitung kenaikan harganya antara 1-10%. Inflasi menengah yaitu inflasi yang dihitung kenaikan harganya antara 10-30%. Inflasi tinggi adalah inflasi yang dihitung kenaikan harganya antara 30-100%. Yang kedua, berdasarkan penyebab inflasi. Berdasarkan penyebabnya, inflasi itu ada 2, yaitu disebabkan oleh permintaan, kedua disebabkan oleh penawaran. Disebabkan oleh permintaan atau demand inflation, inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat dan terlalu banyak, sedangkan persediaannya atau produknya itu sedikit. Yang kedua, inflasi disebabkan oleh penawaran atau cost inflation. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Yang ketiga, berdasarkan asal inflasi. Berdasarkan asal inflasi, itu ada 2, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri. Yang kedua, inflasi yang berasal dari luar negeri. C. Sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi itu ada 3. Yang pertama, inflasi permintaan. Kedua, penawaran. Ketiga, campuran. Inflasi permintaan atau demand pull inflation ini adalah penyebabnya inflasi ini dapat terjadi karena permintaan akan barang oleh masyarakat yang berlebihan atau terlalu banyak itu. Yang kedua, inflasi penawaran atau cost pull inflation. Inflasi ini disebabkan oleh terjadinya penurunan penawaran total sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Yang ketiga, inflasi campuran. Inflasi campuran ini disebabkan oleh unsur permintaan dan penawaran, sehingga inflasi ini disebut dengan inflasi campuran. D. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam itu ada 2, yaitu natural inflation. Yang kedua, human error inflation. Natural inflation ini adalah jenis yang diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu al-Makrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Yang kedua, human error inflation, yaitu adanya korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Dampaknya terlalu banyak, yaitu antara lain menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan. Yang dua, fungsi pembayaran di muka, fungsi unit penghitungan, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang tidak produktif seperti penumpukan kekayaan berupa tanah, bangunan, dan lain-lainnya. Serta mengorbankan investasi produktif seperti pertanian, industri, dan lain-lainnya. F. Kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatannya itu. G. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter di sini Bank Islam itu mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah maupun jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosial ekonomi Islam yang diinginkan atau yang ingin dicapai. Tanggapan dari saya dari materi ini, untuk menekan atau mengatur inflasi, pemerintah tuh harus terfokuskan, harus mempunyai pengawasan yang sangat-sangat penting dalam mengawasi inflasi ini. Karena kenapa? Kalau inflasi dibiarkan, dampaknya ya sangat
berbahaya juga gitu. Jadi pemerintah harus benar-benar mengamati tentang memanage pengelolaan inflasi ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.